Halo guys, We are 3G. Oke, selamat datang di podcast kita kali ini yang bertajuk Cerita Kita. Nah, pada episode kali ini kita akan menyampaikan nih keseruan yang ada di bulan Ramadan kali ini. nah sebelum kita mulai episode kali ini, kita dari 3G ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa minal aidin wal faidin. Kalau misalnya episode ini diupload kapan ya? Berarti setelah lebaran kemungkinan atau mendekati lebaran, kita mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga fitrahnya nambah. Oke, sebelumnya kita kenalin diri dulu aja kali ya. Mulai dari aku, nama aku Gaya. Nama aku Giova. Nama aku Gilang. So we are 3G. Nah, sebelumnya kita mau ngundang seseorang dulu nih yang cukup spesial yang ada di SMA Batik 1 ini. Pastinya pada kenal semua sih. Iya, ya. karena emang cukup terkenal juga. Dia Celebs ini, ya. dia ini terkenal si paling rohani, Asyik benar. si Terus paling wibu, Iya. ketua Jiu kalau nggak salah. Iya benar Ketua banget. Jiu Pasti udah pada OSIS. tahu sih semuanya. Semuanya kental ya, udah rohaninya kental, terus apanya lagi? Jepangnya Jepangnya juga. kental, pinter. Waifunya banyak. Waifunya banyak Keren. playboy. Kira-kira siapa ini, Gilang? Seorang yang sangat dekat dengan saya. Langsung Siapa kita itu? panggil aja Langsung kali kita panggil ya. aja kali ya. Oke, kita panggil Amar Kun. Amar. Nah, Amar Kun. kok nggak salam, Mar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa udah dijat loh ya. Wah, masya. Tapi Mar mau kemana Mar? Rapi banget mau kemana? Kebetulan nanti ada acara. Acara bubur jam berapa? Bagi-bagi takjil Oh dong. iya, masya Seperti Allah. seperti title-nya si paling rohani. Wah, masya Allah, bener banget, keren. Nah, sebelumnya kamu nggak mau perkenalan diri dulu apa gimana, Mar? Ya, perkenalkan aku Amal. Harusnya udah pada tahu sih ya. Celeb. Siap. Terus apa ciri khas dari yang kamu tujukan kali ini? Yang pasti aku pernah jadi ketua JIU. Di KKI aku juga menjabat sebagai ketua multimedianya. Terus di OSIS aku juga ikut sebagai kalbit kerohanian. Gila si paling aktif organisasi. Kamu sangat membina untuk sekolah ya? Iya. Generasi muda zaman sekarang nih keren-keren. Kalian harus mencontoh Amar. Amar tuh udah paling bagus ya. Pokoknya kalau kalian butuh orang, butuh bantuan, bingung siapa? Kamu Amar. yang nyuruh. Amar, tolong Amar bantu. Gimana perasaan kamu kalau disuruh-suruh, Mar? Seneng banget. Seneng banget. Ikhlas. Datang ke sini juga seneng kan, Mar? Iya, seneng banget Apalagi mempersembahkan laga untuk diundang SMA menjadi Batik. guest star pertama kita. Iya, menjadi terhormat sekali gitu. Oke. Jadi kita mau tanya-tanya nih, Mar, gimana sih keseruan Ramadan kamu dari beberapa kesibukanmu kali ini di bulan Ramadan ini? Pengalaman menarik gitu. Nanti kita saling sharing-sharing cerita. Ya, pertama sih kita harus bersyukur dulu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diberi kesempatan di bulan Ramadan ya? Iya, ini Ramadan ke-22 dan aku masih belum bolong puasanya. Wes. Masya Allah sih ya. Patut dicontoh ya. Kalau teman-teman. Gilang gimana Gilang? Aku belum ada yang bolong. Tapi Belum ketahuan aja. Ketahuan. yaudah. Terus gimana nih, Mar? Pengalaman menarik ya. Aku Kalau mendorong Anda, Mar? Oke. cuma keisengan sama teman-teman sih yang paling menarik itu. Apa, Jadi Mar? 3 hari pertama Ramadan itu kan libur tuh. Apa aku yang bolong itu? Enggak Oh, dong. kotak amal. Enggak dong. Jangan-jangan dia. Iya, diam. Enggak, sini bukan bolong kotak amal, Bos. Kas kelas. Jadi tiap pagi itu banyak tuh yang jalan-jalan. Hmm. Nah, aku itu biasanya ngisengin orang-orang di situ. Ah. Anak-anak Malah kecil gitu. Ya kita membongkar aib Amar ya. Bukan aja. Mar ada berdosa gitu ya. Anak-anak kecil. Jadi kita beli petasan tuh. Aku sama teman-teman beli petasan. Terus Ya itu untuk ngisengin anak-anak kecil. Jadi di jalan yang lagi jalan itu dibeledasin. kalau yang keluar mbah-mbah gitu gimana? Pernah hampir. Oh, iya. Hampir nggak sengaja waktu itu. Oh, tidak sengaja. Kira-kira motivasinya ini apa ya, Mar? Kenapa anak kecil? Karena nggak bisa ngejar. Tapi kalau ternyata bukan manusia mereka kamu kejar. Bagaimana itu? Ini puasa, Oh, setan iya. di kolong. Bahasa setan di Ah, kok Oji masih di sini? Ajar. Terus ada nggak sih? Oh ya kan kamu kan juga ngurusin
apa tuh pesantren kilat ya? Pesantren kilat itu Iya. kemarin anak kelas 10 pernah kan ada pesantren Iya. kilat Iya, mungkin Gaya juga diceritain sebagai panitia gitu Iya, apa sih ceritanya pesantren kilat apa Mar? Apa Oh, tiba-tiba pasti senang, pesantren Kak. tiba-tiba der terang gitu. Kilat. Mendapatkan keberkahan hidup atau gimana selama pesantren gitu? Selama pesantren ya tanggal 29, 30, 31 Maret itu. Ingat. Ingat dong. ya aku sendiri udah lupa sih ya maaf Sekarang si panitia. oh Iya. iya Ya yang pertama pasti asik ya. Soalnya kalian di situ nginep 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya terus. Ya selama pesantren untuk hari pertama capek banget beneran. Udah H-1 disuruh ke sana sampai malam sampai terawih itu. Terus besoknya masih pagi-pagi banget jam 6 udah di Dona Hudan lagi. Keren. Ya Capek kita sih ya. ikut tugas ngeliatin pengajian-pengajian adik-adik pastinya kelas 10. Kamu juga ngisi kultumnya gitu? Enggak dong. Loh, Amar nggak Mas ngikut? Amar tidak kelihatan sih ya dia di balik Iya, Di balik aku di layar. belakang di balik layar. Nggak, ini nggak kelihatannya di balik layar atau tiba-tiba keluar dari depan pesantren nih. Di kamar sih Mas tidur. Oh ya. kita duduk berjam-jam Mas Amar malah tidur Oh iya, kan? Gaya kan pesantren kilat ya? Iya pesantren kilat Kalau juga. ini enggak, ini kan pasti posisi kakak kelas sama di kelas beda dong pasti. Iya Buat FYI ya, Gaya ini masih kelas 10, aku, Ji, Amar, Ke kelas 11. kita kelas 11. Kalau yang dari kelas 10 nih, bangunnya dari jam berapa sih? bangunnya sendiri tuh kita dibangunin jam 3 Gimana tuh cara bangunnya? tanpa aba-aba kita tidur kan matiin lampu kan dinyalain lampunya terus langsung bilang sahur bangun terus Pakai semuanya pada toa? enggak sih untungnya enggak pakai toa cuman diomongin aja disuruh bangun tapi kan kita yang baru tidur gini terus tiba-tiba buka mata kan kaget lampunya dinyalain kan terus ya udah untungnya kita habis kakaknya masuk keluar lagi kita tidur lagi Terus ada nggak yang nggak sahur gitu? enggak sahur ya enggak sih semuanya sahur karena kan yang enggak sahur cuman yang pas dapat aja gitu Lebih ke pertanyaannya kalau nggak sahur mereka mau makan apa di sana? Iya. Terutama nanti yang yang cowok. nanti malah pingsan ya kalau misalnya enggak sahur Siapa tuh malah double gitu. ada sih aku makan papanya enggak sih kalau Bisa makan di-spill sih. kalau makanan utama mungkin pada satu-satu tapi kalau snack banyak salah satunya aku sih makan papaya aku sampai 6 Nah, saya nggak ada yang makan di sana Oh, kamu suka pepaya? yes habis itu langsung sakit perut Oh iya, juga. Iya, udah kayak sekolah ini. Tadi kan semangka juga nggak ada yang makan juga di sana kalau Gaya kan pengalaman bangunnya gitu. Coba panitia nih di sana ada santai. kayaknya panitia bangun duluan deh panitia Malam bangun chaos jam dong. setengah 3 sudah didodok-dodoki. Mas bangunin adik-adik. Oke. Kelasnya Gaya ini kayaknya masih aman banguninnya nggak pakai sirine. Yang kelas 10 yang lagi di lantai 2. alhamdulillah nggak pakai Sebenarnya kita pengen tahu kelas berapa ya. Cuman ada nggak enak kalau Jangan berbicara dulu, jangan. bisa kan tahu. Tapi pengalaman apa sih Mas yang paling susah banguninnya kayak gimana? Sampai gimana harus gimana? Paling susah yang udah masuk kelas, udah masuk kamarnya, itu tuh udah dihidupin sirine toa itu, dia masih belum bangun. Ah, ada sirine? Iya, kamu tahu toa kan? Tahu. Kan itu Kan dipencet. uyung gitu itu kan. sampai terngiang-ngiang sih aku lagi mandi aja itu kadang kedengeran padahal tuh nggak ada mungkin karena terlalu itu ya suaranya Tapi gimana? Aku masih bingung. Gimana orang udah ada sirine seribut itu ya? Kan kita kebayang kalau kita di lapangan aja bisa sirine kan ribut banget. Dia masih ada orang Tapi emang sih lewat jangan marah pingsan waktu itu. itu capek banget sih kak tapi kita kan kegiatan tuh sampai malam buka itu benar-benar kita tuh di satu tempat terus kegiatannya jadi lumayan capek sih duduk walaupun cuma duduk terus ya tetap capek sampai malam terus belum misalnya kan anak-anak biasa lah ya mereka main dulu nggak langsung tidur kita tidurnya pasti jam 12 itu baru tidur Tapi emang disuruh tidur jam berapa sih, Mar? Jam 11. Jam 11 Jam- itu setengah 11 harus tidur. Molornya lumayan lama ya. kita makan dulu mie masak mie terus gibah-gibah Oh, masih bisa masak mie. Masih Masih, bisa. masih. Masih bisa. Tapi kan guys, untungnya kan waktu angkatan kita pesantren kilat kan waktu kita kelas 10 tuh kita nggak pakai nginep, ya kan? Kita kan online. suruh Enggak, offline. kita kan Oh, offline sendiri depan yang ya? waktu Kita itu. offline depan. Kita cuma sampai habis dulu itu sebulan. Iya, Yang nggak mana? sampai senyiksa itu tapi 3 hari ya? sepertinya sangat seru ya teman-teman. Iya. Nyiksa Ji. Enggak. Iya, nyiksa Maaf Ji. ya, maaf. ya. seruan 3 hari 2 malam sih sama teman-teman nginepnya itu yang paling bikin enak Ya banyak gincu yang tersita ternyata. Oh, banyak kan. aduh Aduh, ceritanya banyak kawan. Nah, gitu. Terus kalau waktu kita tuh waktu itu seru nggak sih menurut kalian? Apa lebih seru yang ke tahun ini? Dari aku sendiri.
Dari aku sendiri kalau seru yang tahun ini yang nginep. Soalnya emang benar bisa nginep sama teman-teman, bisa main. Tapi kalau enaknya enak kita. ya kita enak offline. Karena kan Enak. kita cuma setengah hari kan. Ya setengah hari. Soalnya mereka tuh benar-benar dari jam 6 dari jam 8 sampai jam 10 malam cuma duduk dengerin pengajian. Maaf Pak, apa itu tulang ekor nggak sakit? Sebenarnya sakit ya, sakit banget sampai aku tuh kalau sama temen udah bener-bener nggak bisa nahan ngantuk gini, itu pasti jatuh berkali-kali kepalanya. Tapi emang nggak boleh kalau tiduran itu nggak boleh langsung dibangunin. Kalau tiduran sampai tidur sih nggak boleh, karena kan kita juga harus hormatin yang ngomong juga kan, ganti-gantian. Contohlah kayak guys. Ya, ini salah satu murid teladan kita. Nah, sebelumnya Gaya juga member di dance gitu nggak sih? Promosi, Mas. Wah, ya gimana? Pernah ikut ekskul juga nggak kalau aktif-aktif gini? Cuman aktif di ekskul dance sama OSIS aja sih kalau sekolah. Kak, sekalian aja kan juga Iya. dance. Kakaknya juga saya mau promosi Ekskulnya apa nih? buat murid-murid baru yang mau masuk. Ya. Bisa ikut ekskul dance, ada ekskul jiu juga, bisa masuk OSIS. Ya, ada anak band kita Ada juga. anak band juga. Iya. Kalian pasti kan pada aktif-aktif juga kan di kegiatan Ramadan ini. Kita kalau band ya di bulan Ramadan berhubung saya genrenya rock, jadi rada vakum dikit Kak. Iya, nggak Karena- jadi kosidahan aja apa gimana Karena gitu. rada susah Kak, tiba-tiba sholatullah. Oh, iya. Asik dong. Rada sulit. Bisa jadi genre baru gitu. Apalagi kan biasanya band-band saya kan ngambilnya kan siang, acara siang. Kalau misalnya yang indoor itu ada siang. Ya, Yang telah siang-siang menggaring. ini kan kita puasa Kak. Oh, Kalau puasa kan dehidrasi mati di jalan ya Kak. ya bisa jadi Malah sih. capek. Siapa tahu kan ngisi waktu buka apa gimana kalau musik band gitu. Bisa sih ya kalau misalnya mau manggil kita ada lah. Iya. Di sini. Tadi ada kontak personnya ya kan. Tapi Amar gimana Mar? Iya Mar, tentang keseruan Ramadan. Ada apa nih? Jiu. Selain pesantren gitu Sama apakah Ada cerita. event-event Jepang yang makin kental apa gimana gitu? Untuk Jiu sih selama Ramadan ini biasanya ada kegiatan ya. Cuma ini kemarin kan kita ujian sekolah, jadi nggak ada kegiatan. Tapi masih ada event-event Jepang banyak yang bisa didatengin pastinya. Salah satunya apa tuh Mar yang masih aktif sampai hari ini? Apanya? Eventnya? Oh, eventnya. Ya apa dong? Eventnya. Apakah ada cosplayer Oh, gitu ada. yang awalnya pakai baju seperti itu tahu ada pada jubahan semua apa gimana gitu? Wah, iya kadang kalau bisa aja. Oh, iya, Tiba-tiba yang biasanya cuma rambut gitu, itu jadi halal, jadi pakai kerudung gitu tiba-tiba. Masya Allah. Masya Allah. Itu- Tobat ya, ibunya ada Iya, tobat. tobat, ibunya agak tobat. Jadi misalnya A-nya atau cuma rambut pendek harusnya, itu malah jadi ada kerudungnya tiba-tiba. Kamu nggak gitu Mar? Mau sih. Enggak kan, enggak kan. Fakta Kemarin- menarik Amar. Kemarin aku lihat Amar udah di belakang mau pakai mukena. Mau sholat. Kamu pasti apa tuh Mar kalau pakai mukena itu? Itu makmum. Tinggal nyeting muka doang. Tapi Mar, Jiu bulan puasa. Kalau ada event gitu ada nggak? Made cafe gitu? Atau enggak bagi-bagi takjil lah pakai cosplay? Itu sempat jadi pembicaraan sih tapi nggak jadi. Semoga tahun depan adik-adik yang mau ikut bisa merealisasikan hal itu. Oh, jadi itu loh. Kayak keinginan kakak kelas tapi yang ayo adik kelas semua harus bisa gitu. Iya, soalnya kita masih waktu online terus. Terus ini ada kegiatan. Jiu sih sejauh ini paling terlaksana cuma buka bersama pastinya. Ya apa-apa. Ada yang saya kenal juga. Pada bawa ibu-ibunya kan gitu. Terus kalau selain Jiu mungkin ya ada KKI. Kalau KKI itu bulan puasa malah lebih aktif. Iya, no, pasti. Iya pasti. Ada pesantren, ada bagi-bagi takjil. Belum besok Sabtu masih ikut pengajian akbar di sini. Masya Allah, sangat Luar biasa. mencerminkan manusia teladan. Manusia teladan. Atau kalian kan OSIS juga kan? Ya aku juga. Cuman Kita juga. kan kemarin ada sempat berbagi takjil juga kan OSIS. Boleh diceritain mungkin sedikit? Wah, itu cukup Masya Allah tabarakallah ya itu. Antusiasme dari penerima takjil itu asik sekali. Iya, sangat asik. Aku kan cuma ikut di balik layar. Iya. Aku kan bagian yang ngedil-dilin aja, nanti yang kerja biar kalian lah gitu kan. Aku tuh sempet dapet cerita lucu. Gimana Jadi tuh? ada satu Ceritain anggota OSIS yang ngebagi makanannya. Jadi yang buat yang nggak tahu, kita tuh partneran sama salah satu brand makanan fast food lah. Ya. namanya BK. Kalian cari sendiri lah. Bimbingan konseling ya, teman. Bimbingan konseling ya, teman. Berhubung kontraknya sudah habis jadi Iya, tidak iya. bisa terlalu gamblang. Jadi kata temanku ini ada mbak-mbak dari mall. Iya, gimana tuh?
Jadi emang gini, aku cerita dari awal. Jadi timnya itu kan dibagi dari empat tim. Tim A, tim B, tim C, tim D gitu kan. Nah di salah satu tim ini baginya di pinggir jalan, tapi Ya. dekat mall. Terus ada mbak-mbak pakai, kayaknya dia masih bawa barang dari mall gitu loh. Iya. Mau Ibu-ibu nggak? atau mbak-mbak ini? Ah itu aku kurang tahu. Kayaknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Iya. Kayaknya ibu-ibu. Amar tahu kan? Tahu dong, aku tahu. Nah, jangan coba dari ceritain, sini, Mas. ceritain Langsung aja aja dari Iya, langsung aja sumbernya. Mas, bener-bener. Ya kebetulan yang diceritain Gilang ini satu tim sama aku. Orangnya dari sini kamar bener-bener. Waktu itu kan kita bagi-bagi tuh di daerah Slamet Riyadi lah ya. Bagi-bagi udah ke tukang becak, ke tukang parkir. Nah kita tuh masih sisa 4 atau 5. Kita tuh bingung mau kemana. Akhirnya kita mau jalan tuh, bingung. Pertama bingung dulu, wah apa harus kesini, apa harus kesini. Tapi waktu itu di sana tuh banyak, jadi takjilnya nggak mencukupi, kita bingung. Tiba-tiba habis itu ada tuh ibu-ibu masuk mall ya, mau masuk mall dengan pakaiannya yang bagus, itu minta. Nyentrik. Ya nyentrik banget gitu. Disclaimer bentar. Jadi emang waktu itu kita target pasarnya orang-orang yang mungkin Membutuhkan, membutuhkan ya. daripada kita lah. Seperti ojol, Ya, kayak gitu-gitu ya. tukang becak, becak. penjual koran dan semacamnya gitu. Nah, tiba-tiba dia itu minta, Mas ini takjil ya, padahal dia itu bisa masuk mall dengan pakaiannya yang nyentrik, mungkin bisa kita tahu wah ini orang kaya, dia masih minta. Ditolak tuh dari temen gue. Temen bilang gimana itu? Maaf ya Bu, ini buat yang membutuhkan gitu. Ibunya terdiam itu, oh iya maaf Mas gitu. Gue bisa masuk mall gimana gitu? Untuk gak digituin. Itu kalau kayak gituin mungkin bisa berantem di jalan gitu. Mas, ini mallnya di mall yang tempat kita kerja sama-sama brand makanannya itu? Oh enggak. Oh, bukan, Bukan, beda mall. beda mall. Beda mall. Oke. Sebenarnya bukan maksudnya kita nggak mau memberi ya guys, tapi Cuman kan emang cukup sadar diri aja lah ya. Itu Masih seharusnya banyak orang yang supaya orang kurang- lebih membutuhkan lagi. Ya, masih banyak yang lebih membutuhkan. Ya. Nah, kalian sekarang bisa cerita pengalaman kalian pribadi. Kalau aku, Bridgingnya rada patah ya kak? Ya maksudnya kayak Bridgingnya rada patah ya kak? kalau aku itu waktu aku kan juga ikut Adigana berbagi ya, kita kan juga berbagi takjil gitu. Nah kebetulan kita ada di daerah Purwosari. Ini ada kejadian kocak nih. Jadi kayak kita tuh udah nyediain sekiranya beberapa makanan takjilnya sekitar 17 atau 18. Kita udah ada beberapa di satu spot yang kemungkinan emang ada banyak orang yang membutuhkan. Nah awalnya kan kita emang nawarin, tapi tiba-tiba ada bapak-bapak bilang gini, weh takjil, terus kayak enggak pak nih kita takjil, kita udah nyoba buat sesopan mungkin gitu kan. Tiba-tiba bapaknya teriak, weh mangan. Nah kalau kayak mangan buat buka kan biasanya kan kalau kayak gitu kan pada bilangnya ki nggak buka, tapi itu langsung mangan, berarti kan kemungkinan orangnya nggak puasa. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau mungkin yang pokoknya nggak tahu lah, aku nggak bisa berpositif thinking habis itu kayak ya udah habis itu pada bagiin, terus kayak temanku bilang sabar pak sabar gitu, terus kayak ya udahlah, terus udah ludes, padahal ada beberapa orang yang membutuhkan tapi malah nggak kedapatan, terus kita malah jadi ngerasa bersalah gitu. Ya mungkin untuk bapak-bapak, Iya. ibu-ibu, Ada- mainly dua orang itu. saudara-saudara kita. Tolong sadari, dan juga khususnya untuk ibu-ibu yang kalau kita lagi pesan makanan terus tiba-tiba nyerobot dengan alih-alih, Mas anak saya lapar, saya juga anak-anak orang. Dikira kita kenyang. Itu kita Kita juga anak orang ibu, kita juga lapar. Terus gimana? Apa gimana? Kenapa kamu nunggu saya cerita? Mungkin Mas Gilang sendiri gimana? Kalau cerita bulan Ramadan ya? Cerita masa kecil juga nggak apa-apa sih. Iya, oke. Mungkin ini di masa kecil. Mas terlalu banyak memori di masa kecil. Masya Cuman salah satunya seperti yang Amar cerita tadi kan, memang waktu kecil itu kita sering banget bentar Kak. Oh, nggak nangis tau kayak Nangis, gitu. bentar. Kayaknya ini waktu saya kelas 2 SD gitu, kelas 2 atau 1 SD. Jadi emang masa-masa nakal-nakalnya. Lah sekarang juga masih kok mas. Beda, nakalnya beda. Beda. Nakalnya beda. Indikator levelnya udah beda. Nakalnya beda. Dulu itu kan kita mungkin sahur jam 4 lah. Jam 4 setengah 5 sahur. Udah adzan ya jam segitu mas. Udah sering. Wah kelihatan nggak pernah sahur. Secara tidak langsung. Karena jam sahurnya sekarang beda. Kalau dulu tidur dibangunin sahur. Kalau sekarang nggak tidur sampai sahur, makan tidur. Sekarang kan beda. Jadi kita sahur, terus kalau udah siap mendekati buka tuh dulu kasih entah minum es, teh, sirup, pokoknya segala yang menyegarkan lah. Tidur. Waktu itu aku bangun mungkin sekitar jam 8 pagi lah. Jam 8 pagi. Orang kesalahan besar saat bulan puasa udah bangun pagi. Kesalahan paling besar. Iya, Dan- pagi-pagi udah boker nanti. Entah, tidak. Untung tidak. Habis sahur. Untung tidak.
Dan tentu saja keadaan rumah kosong. Kakak saya main, orang tua saya juga pergi, saya di rumah sendiri. Bingung dong ngapain? Aduh, ngapain nih sendirian di rumah? Saya cobalah ngutak-ngatik kunci kamar orang tua. Masuk, ketemu uang. Nah, masya Allah. Ah, Jensen Kok ada masya niat Allah, jahat ini. astagfirullah. Lah gimana gimana? Uang 50.000 loh waktu itu. 50.000. Yang saya lakukan waktu itu, jadi di rumah itu ada warnet. Astagfirullahaladzim. Papaku nonton gak ya? Nih. Enggak. Nanti aku sharing kak. Tak share. Jadi waktu itu emang aku suka warnet dulu. Kita warnet 5 jam tuh berapa ya? Kayaknya sekitar 20.000-an 5 jam. Itu Lumayan, dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 1 kan? Jam 1. Selesai warnet, ketemu teman-teman. Udah kita main sepedahan. Sepedaan selesai jam 5. Kita pulang semuanya udah bawa itu loh, serenceng apa kayak sesaset. Apa? Enggak, bukan takjil. Kita anak kecil tidak ada pikiran buat ngambil takjil dulu. Saset kayak pop ice yang kayak gitu loh. Terus ada satu saset yang aduh tadi brand disebut lagi. Ada satu saset yang ada nata kokonya lah di dalamnya, tapi cuma saset tuh tau kan. Udah dibawa pulang ke rumah. Kita semuanya ngumpul di rumah nenek saya. Emang rumah nenekku sama rumahku dulu deket kayak cuma beda satu komplek doang. Kita duduk, waktu itu inget banget Persib lawan Persija. Tahu dah situ nonton, teriak-teriak kan gol gak gol, aus. Oh ya. Padahal jam 5 ya? Tanggung banget. Udah bukan jam 5 lagi, udah lumayan 15 menit lewat kali. Aus, nggak kuat, namanya anak kecil kan. Mau jam berapa aja bodoh, pokoknya gua aus kok, gua minum. Pas banget minum, 5 menit lagi kemudian azan. Walah. Nanggung banget. Eman-eman ya teman-teman. Sangat eman-eman, tapi untungnya waktu itu tidak dimarahi karena namanya anak kecil. Kita selalu berlari kan, balik. Paling anak kecil siap. Paling anak kecil kan. Paling gitu sih. Paling satu lagi juga cuma cerita horor. Ada horor juga di Ada cerita horor. Jadi kan kalau emang tarawih itu emang ada dajjal. Dan kalau tarawih kan pasti kita tergantung iman dan imam. Jadi harus dipertebal. Tarawih kalau di masjid kita tergantung iman dan imam. Sampai Kalau- sekarang masih kayak gitu Sampai ya. sekarang. Ya, Iya. dari dulu ya. Kalau iman kita tipis ketemu imam yang imannya tebal, kan lumayan berapa rakaat udah tarawih? 23. 23 atau 11 tergantung. 21 ya? 21 kan tambah. Mana ada 21? Enggak ada tuh. Enggak ada. Bukannya 18 sama 3. Emang ada apa? 18 sama 3 jadi 21. 20 tambah 3. Oh iya, beda tipis. Ya. Tapi beda nanti pelaksanaannya. Beda tipis. Jadi waktu itu inget banget jalan ke masjid. Jalan di masjid itu jadi mungkin orang-orang Solo tahu arah Solo Square sampai dengan Colomadu. enggak SPB mana ya? Cocol lah. Oh Ya iya. dikira cacal dikit. Oh iya, cocol belakang Panti Waluyo. Oh ya. Ini sekali kan lumayan kan buat anak kecil jalan. Itulah. Jadi ada satu rumah, emang rumah itu gede banget, kosong. Udah mulai lumutan gitu loh, warna putih udah mulai lumutan. Terus emang banyak kasus emang rumahnya tinggalin karena berhantu. Nah, waktu itu sayangnya saya sholat dengan teman-teman yang imannya tebal. Di tempat Bagus yang dong. imamnya juga bagus, jujur bagus. Cuman karena iman saya yang tipis kan, mungkin waktu itu di rakaat ke-8 kali. Kan kalau rakaat 8 tinggal 3 witir gak masalah Iya. kan. Iya. Berarti yang Saya kabur. Imam masih lanjut. Kayaknya imamnya sampai 21 kayaknya. Walah. Saya ngabur nggak jalan. Pak, jalan kan. Beli minum. Aku beli minum ada minuman orange yang ada rasanya Florida orange-nya. Kita semua tahu apa itu. Iya, Kita semua iya, tahu. siap. Lagi jalan terus lagi pas banget di rumah yang gede tadi itu. Tiba-tiba lampunya nyala. Cekak gitu. Juga saya serem dong. Tapi yang namanya kan juga penasaran gitu loh. Ini apa? Dari belakang ada suara tin kayak gitu. Gue lari ke Suara apa tuh? mobil Iya. papaku. Ternyata itu mobil papaku sendiri. Itu klakson ya bilang. Itu klakson jadi emang Iya, dia ketahuan kabur lawan. Untung nggak ditangkap sih sama bapak sendiri. Buat balik lagi terawih. Ya Allah. ya, untung nggak ketangkep. Untungnya tidak tertangkap. Tapi kalau Amar kayaknya si paling rohani ini kita simpan terakhir lah. Kalau cerita apa tadi kayak gitu kan? Aku ada juga sih Dibaca cerita. ya. Tapi ini bagi aku nggak tahu sebenarnya ini batal atau enggak.
Kan namanya sebuah ketidaksengajaan kan. Ya inilah manusia-manusia dengan kaum iman-iman yang lemah ya. Soalnya mama aku tuh bilangnya nggak batal. Waktu itu sekitar kelas 3 atau kelas 4. Kan kalau masih anak kecil kan aku semangat banget tuh. Habis sholat subuh main HP bentar, terus diajak mama pergi ke pasar. Namanya anak kecil ngambilnya jelly, kue kan. Budir. Kamu tahu budir? Enggak tahu. Maaf. Itu Kak. kayak jelly. Kamu tahu? Gede itu Wah, mana? Itu yang mana? Gak ada yang tahu. Maaf, kita anak kota mana? Kita anak kota Iya, mana? iya, siap, siap. Saya anak Solo, siap. Terus habis itu kan habis ngambil jelly terus bayar terus pulang. Kan jelly nggak mungkin taruh di luar kan, nanti berair atau gimana. Terus aku masukin kulkas. Terus berapa jam kemudian aku ngambil, aku lupa kalau puasa. Aku ngambil terus aku makan. Udah 1 sendok, 2 sendok aku baru ingat, Mia aku puasa ya. Terus aku batal nggak kalau makan? Terus mama bilang enggak gaya, nggak apa-apa kok, udah dilepeh aja kalau misalnya masih ada di mulut. Itu bener-bener masih ada beberapa di mulut kan. Terus aku lepeh, terus mama bilang nggak apa-apa lanjut puasa aja. Ya kan, tapi kan karena nggak sengaja. Karena nggak terus sengaja, lupa. jadi- Itu nggak Nah, sengaja. coba expertnya Rohani. Ya kan nggak sengaja dia itu lupa, dalam konteks lupa. Kalau lupa itu namanya berkah dari Allah. Kecuali kamu makan nasi padang 3 bungkus, terus baru ingat itu namanya bukan berkah, itu emang sengaja. Tapi kok kalau lupa berkah, aku kok nggak pernah lupa ya. Ya, berarti kamu kayaknya kurang mendekatkan diri pada Allah. Berarti aku diberkahi ya. Iya, berarti kamu sangat diberkahi ya. Tapi aku terjadi beberapa kali ya waktu dulu. Kalau itu namanya doyan kan? Tapi dalam sebulan tuh mungkin 2-3 kali, nggak cuma sekali gitu. Kan namanya anak kecil kan. Tapi sekarang udah nggak lagi untungnya. Cuman ada niat, tapi habis itu ingat lagi kalau puasa. Mohon maaf kalau udah ada niat kan dosa ya. Udah itu dosanya ya. Enggak, Masih kayak- lupanya, kayak- masih kayak lupanya. masih lupa kayak ini ada pengen minum, tapi kan inget kan puasa. Jadi nggak jadi. Belum terjadi, cuman di pikiran saja. Tapi nih ya, ngomong-ngomong soal yang lupa makan, aku pernah dapat cerita dari kakakku. Gimana tuh? Jadi ini cerita tentang ayahnya temennya kakakku. Oke, Jadi oke. temennya kakakku punya ayah. Hmm. Clear ya, sampai situ clear ya. Ya. Jadi ayah ini puasa, terus lupa Terus? dia makan makanan pedas. Hmm. Makan apa ya? Mungkin kalau orang Padang tahu yang ikan yang ada sambalnya banyak tuh loh, tapi pedas. Udah makan tuh sepiring penuh habis, tapi belum minum. Waktu mau ngisi air di gelas sama temennya kakakku tuh diinget, papa kan puasa. Terus papanya sambil kepedesan kan puasa. Nah, saya buka. Dan itu tau nggak jam berapa? Itu jam 12 siang. Nah, Ya. Itu jam 12 siang. Makannya udah habis emang. Itu udah habis. Jadi emang kakakku ceritain. Kepedesan itu. Ceritanya emang kayak gitu, katanya udah habis. Terus akhirnya papanya nahan kepedesan, dan kita semua kan tahu nahan kepedesan itu sakit ya. Itu kan sakit ya. Mar gimana Mar, itu kalau Ya. ada pahalanya tersendiri nggak Mar? Lebih baik minum atau lanjut Tapi kan puasa? dia lupanya masa sampai habis makanannya. Ya bisa, Kadang bisa, bisa. 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 Nah, itulah mengapa yang mengingatkan itu lihat-lihat dulu. Enggak, tapi beneran, emang Kamu lihat-lihat malah dulu. nyalain yang ingat ini. Iya, emang kayak gitu. Jadi yang ngingetin, yang misal yang lupa itu makan yang pedes. Nah, ada tuh yang tahu. Nah, yang tahu itu kalau misalnya ngelihat itu belum minum, dibiarin minum dulu. Minumnya habis baru diingetin kalau puasa. Tapi kalau misalnya anggaplah kayak tadi gitu, misalnya aku punya teman, dia makan makanan pedes, terus pas dia mau minum, aku sengaja ngasih, kan lu puasa, itu dosa nggak? Itu dosanya di kita apa di dia? Dua-duanya nggak dosa sih, Oh. tapi kasihan sama yang puasa. Ya kan nggak dosa. Ya, Kalau nggak temenku dosa. kayak gitu aku nggak masalah. Ya tapi gimana ya Mas ya? Itu pedes loh Mas. Ya. Kamu sendiri doyan pedes gak sih, Mar? Aku sendiri sih nggak doyan. Jadi aku selama puasa menghindari makanan pedas. Apalagi kalau sahur. Bener sih, malah bikin tenggorokan sakit nanti. Tapi lumayan loh, puasa pedes-pedes. Saya buka puasa pakai basreng pertama-tama. Aduh, Ah, itu itu kena konsepnya. lambung ya. Konsepnya emang nyari-nyari Langsung gastritis aslam ya. dia bener. Oke, dari kan ini kan cerita horor nih. Kira-kira kita kan kamu ada nggak sih kayak cerita-cerita horor yang cukup awkward gitu? Atau dari teman-teman kita yang udah kita tanyain nih waktu kita Q&A, kira-kira ada nggak nih? Mungkin bisa sih, kayaknya ada beberapa sih. Aku tahu ada beberapa, mungkin ada 2 cerita. Tapi ada juga nih, kemarin kan kita sempat ada question box di IG OSIS kan. Sorry.
IG story kan. Mungkin Amar mau bacain kan udah kemarin. Oh iya, boleh. Boleh banget. Nah, dari pandangan orang yang nggak percaya hantu, kira-kira gimana nih nanti ceritanya? Kita lihat. Bentar, ini horor nggak nih Mar? Kita lihat Mar. Atau pertanyaan biasa? Apakah kamu ada dalil tersendiri di atas kasus Gila. ini ya? Ya. Wah, ini horor banget nih. Apa? 21 hari alhamdulillah terpandang tidak sakit. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Itu ada berkah ya? Itu berkah, semoga sehat terus Mbak. Ya, terus ini juga ada nggak ada hubungannya ini ya sama cerita kita, tapi Tapi ya bacanya nggak apa. dibacain. Ini untuk yang megang akun Manifest SMA Batik ya. Min, akun Manifestnya aktif atau enggak? Itu pertanyaan kita juga. Ya, kita Yang mau megang kasih siapa? klarifikasi dulu ya teman-teman bahwa akun manifest yang ada di SMA Batik itu bukan ranahnya OSIS sebenarnya. Ranahnya OSIS. Ya, kita emang nggak ada campur tangan Tidak buat ada manifestnya campur itu. tangan, tapi mungkin ya mungkin. Ya. Mungkin suatu saat untuk adminnya bisa diaktifin lagi biar kita bisa sharing. Kita tidak juga. meng-encourage, tapi kalau mau ya silakan, tapi kalau enggak ya berikan kami kejelasan. Iya. Karena digantung tidak enak. Iya enggak guys? Atau mau boleh kita Gimana ya? Soalnya ikutin kamu. juga. Gimana? Maksudnya kayak kita juga menambah Maaf ya, Kak. manifestnya gitu, tapi kita Oh, iya. masih belum tahu ya teman-teman. Masih belum tahu. Tunggu selanjutnya aja. Tunggu selanjutnya. Kalau nggak ada lanjutannya ya wis. Ya saya maksud paling sering tukang gantung. Iya. Tapi Mar, ada sih sebenarnya kita bisa lanjut langsung ke cerita horor. Iya. Apa? Cuman yang setipe lagi deh. Kalau tips and triknya Amar selama bulan puasa tuh apa sih Mar? Biar bisa aktif biar bisa ada positif energinya gitu loh, Mas. Aku sendiri ya. Iya. Aku emang dari sebelum bulan puasa ikut banyak kegiatan. Jadi pas waktu bulan puasa, aku banyak kegiatan itu biasa aja, nggak terpengaruh. Malah selama puasa kalau kita aktif ikut apa aja kegiatan, misal aku kemarin bisa ikut pesantren, masih ikut OSN, ikut bagi-bagi takjil itu. Buset itu Masnya gabut atau gimana Mas? Iya bener, gabut pas puasa. Jadi mengisi waktu luang dengan biar cepet ya kegiatan Iya. yang positif banget. Meskipun capek, tapi rasa kita habis melaksanain itu seneng banget. Tiba-tiba udah jam segini, udah misal kita melaksanain dari jam 1 tiba-tiba udah jam 3. Jadi kalau kita melaksanain kegiatan itu rasanya kayak time skip gitu lah. Jadi intinya kalau kalian puasa itu semangat aja. Jangan tergoda sama makanan. Pasti Jangan kalian mikirin puasanya kok Kalau- jamnya lama gitu. iya, jangan ngeliatin jam terus. Malah makin. Iya, malah makin lama dong. Kalau semisalnya gini ya, kita kan tidur. Iya. Terus mimpi makanan dosa nggak sih? Enggak dong. Silakan. Enggak dong. Jadi mulutmu tidak mengunyahnya. Tapi aku dan pernah menelan. nih, waktu kecil juga tidur lagi meluk guling, terus aku mimpi makanan sak gini. Gitu, kayak gitu dosa nggak sih? Tapi kan Enggak sih, otomatis kita mimpi kan kita membayangkan gitu. Iya, enggak. Selagi kita nggak buka gitu mungkin nggak masalah ya. Enggak apa-apa. Selama enggak ada makanan yang masuk ke mulut. Kecuali kamu makan gulingnya tadi. Tapi kalau misalnya Pengendapan. kalau misalnya ngunyah guling gitu, kan kadang-kadang ada yang ngigo sampai gigit guling gitu. Ya enggak apa-apa. Itu mungkin kamu sih lang. Enggak apa-apa. Enggak. Yang penting Takut soalnya. belum ketelan. Tapi kalau misalnya gini kita tahu kan ada yang buat kumur-kumur mulut gitu yang Iya, buat iya. segar. Itu kalau berkali-kali dalam sehari, misalnya kayak pagi, siang, sore gitu dosa nggak sih? Tapi kan dilakukan secara berulang-ulang dan ada rasanya. Ya, ada rasanya. Itu makruh ya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau tips and trik dari Amar kan tadi itu yang nyibukin diri Amar. Ya, menyibukkan diri dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau dari Ji apa Ji? Wah, kebetulan aku emang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya. Lebih kayak nyibukin diri emang akunya sendiri emang suka nyibukin diri. Kayak misal ngikutin OSN waktu itu. Kebetulan aku sama Amar juga OSN geografi, Amarnya kimia. Kita jadi di jurusan yang berbeda juga. Terus ada juga dance ya, kita juga ada persiapan buat Hari Tari Dunia 29 April. Terus Di mana Kak? Salah sebutin Kak? oh ya, kita bakalan iya, kita bakalan nari bareng di Solo Paragon Mall, sama ada di Gatsu juga nanti malam-malam, kalian harus nonton juga. Terus selanjutnya ada juga les, terus yang pasti ada acara ngabuburit sama bukber gitu juga. Kalau aku pribadi selama bulan puasa siangnya tidur sih. Tapi untuk kegiatan pagi kan kita sekolah, terus siang istirahat bentar tidur, terus sorenya lanjut latihan. Aku hampir setiap sore sih latihan dance, terus acara OSIS juga kita. Udah sih, terus malamnya bubar, terus lanjut latihan malam lagi. Jadi Buat tipis ya Kak? Alhamdulillah enggak sih, walaupun latihan malam terus. Soalnya kan ngejar event juga nantinya.
Jadi kayak masih puasa tuh kayak tetap nyoba buat aktif lah daripada lemes-lemes kayak Iya, saya sebelah. Nanti kalau Siap misalnya mas. kalau Enak pikiran malah aja. capek. Terus kita lanjut aja nih segmen yang horor-horor. Enggak, Pastinya tuh kayak pancing ya? Nih Kak Gilang juga mau cerita loh. Aku nggak dipancing. Masih ada tips Gimana? Emang dari tadi saya tuh excited sama yang Mbak horor. ini rada Amar disukip aku disukip. Tapi aku kiplin, aku singkat aja. Kalau Iya. dari aku sendiri kita tetap produktif. Kalau aku sendiri kan emang aku sukanya di bidang musik kan. Jadi aku biasanya pagi sampai sore itu main gitar. Terus habis itu lanjut, habis itu tidak lupa aku mencari takjil. Aku pesen di Danusan Osmatik. Masya Jangan Allah. lupa kalau kalian mau nyari takjil Danusan Osmatik ada. Ya Nanti jualan DM apa di nih? Osmatik. Nanti bisa langsung di DM sama Kita adminnya. jualan apa sih? Asmatik. Kemarin kamu beli Kita gel susu. Jelly susu. susu. Apaan tuh? Jelly susu. Jelly susu. Mungkin Gaya bisa jelasin jelly susu itu apa? Jelly susu tuh perpaduan susu sama jelly. Itu pasti segerin sih kalau misalnya buat kalian buka puasa. Terus ditambah es, wah udah ngiler duluan kali ya di sini. Jadi aus ya kan? Nah buat kalian yang tertarik dan mau pesan bisa hubungi nanti ya, nanti kita Nomor di deskripsi. Iya, deskripsi. Deskripsinya ada. Oke. Terus Oke, seperti yang kayaknya Ji kan Aku udah excited banget. excited banget kan ada cerita horor. Iya. Cerita horor. Tadi kita udah ceritain horor pengalaman pribadi kita. Kayaknya udah sekali. Udah. Aku kayaknya gak ada cerita horor sih. Oh, emang. Hidupannya kan sangat berwarna-warni sih ya. sangat pelangi sekali. Sangat. Sesuai kantornya warna-warni. Colorful, ya. Tolong ya. Kenapa? Kenapa? Agak lama. Soalnya lagi banyak yang rame aja. Hey. Takut. Jadi tadi ada kita menerima 2 pesan. Mungkin Wah, Gaya sama Ji kali bacain. boleh tuh Kak. Coba dibaca. Kita coba. Cerita ya. pertama dari Jadi siapa meskipun bulan Ramadan ini biasanya masih ada cerita-cerita yang cukup membuat saya Mendebarkan. iya, benar sekali. Jadi kita ada cerita dari Mone, ini adalah nama samaran. Jadi ini ada beberapa case ya ternyata. Yang pertama adalah case pertama. Keluarga bundaku punya rumah di Jogja peninggalan kakek dan nenek. Sekarang rumah itu jadi tempat tinggal Pak De dan Omku. Singkat cerita, waktu liburan pelan-pelan Kak. oh iya, maaf ya. Lanjut ya guys. Singkat cerita, waktu liburan sekolah aku main ke sana. Waktu siang tuh sepi banget karena ada yang pergi dan ada juga yang tidur siang. Aku disuruh saudaraku buat memanggil tanteku. Maaf ya kak. Pas sampai sana aku lihat tanteku ini lagi sholat tapi di belakang kepalanya ada sesuatu. Wih, Ush, apaan tuh? apa itu? Yang Apa itu? gini-gini yang Apa? kita sholat yang gini-gini. Kita disuruh nebak guys, tebak apa sesuatu itu. Jeng jeng jeng, muka tanteku. Jadi kayak mukanya ada dua gitu. Jadi waktu lagi sholat, Mm-mm. aduh gak pengen bayangin. Kan mukanya ketutupan kan? Mm-mm. Kok bisa ada Bisa. mukanya? Bentuk muka atau? Bentar, ini masih ada jalannya. Muka tanteku dengan kondisi hancur lebur dan melihat ke arahku dengan senyuman tipis. Kaget nggak aku? Gila kayak Itu serem sih. Aku kabur sih. Kebayang gak sih kayak misalnya nih, Ji lagi sholat, terus misalnya kan ini misalnya ya udah, Amar lagi sholat deh. Misalnya Amar lagi sholat. Amar lagi sholat, terus misalnya aku lagi sama teman-temanku sama Ayel, sama Pak Is atau sama Gravale lagi bercanda gitu ya. Terus tiba-tiba kalau muka Amar di sini kayak mukanya hancur gitu. Kayaknya hal pertama yang akan aku lakukan adalah aku pura-pura lari ya, pura-pura keluar tapi tidak pura-pura nggak takut aja kayak si dudu kayak nggak lihat gitu ya? Nggak lihat sih. Kalau kayaknya aku otomatis tampar deh. Aku pernah. Enggak ada physical attack ya kak? Aku pernah. Sumpah Aku loh. duduk diem, temen aku tiba-tiba di sini. Hmm. Aku ngeliat dia gini, terus aku tampar, aku gak sengaja. Kan itu refleks kan. Oh. Bukannya dosa kan harusnya itu, mohon maaf ya teman-teman, kalian ngagetin aku tanpa ada apa-apa, harusnya kan manggil aja Gaya gitu. Mereka malah ngedeketin muka kan kaget. Gitu. Apakah tidak dosa Mar menampar orang Kan nggak sengaja. Kan gak sengaja. Kan nggak ada niatan. kalau nggak sengaja aku tiap kali gitu. Jangan-jangan niatnya emang Gak udah sengaja dipendem. untuk kedua kalinya ya ini. Duh, berulang kali nah itu. Nah ini masih ada lanjutan guys. Nah terus kaget gak aku? Ya kaget walaupun sempat nge-freeze sebentar. Waktu aku keluar kamar buat manggil saudaraku karena aku mau nunjukin apa yang udah aku lihat, udah hilang. Jadi waktu Jadi yang sholat itu udah hilang. Tantenya. Oh jadi yang salah bukan tante Loh. aslinya. Bisa jadi tuh kayak jin korinnya. berarti itu tuh sosok lah gitu ya. Iya. Sosok gitu. Yang menyerupai jin Jadi korinnya. jadi ceritanya Kak Moni tadi waktu tantenya ada sosok lah, waktu tantenya ini sholat dia nggak ada muka tantenya di belakangnya yang rusak gitu ya. Terus waktu dia keluar manggil saudaranya pas balik udah nggak ada.
berarti dari awal bukan tantenya ya? Amar. Pendapatmu Kamu tidak terhadap ada. kasus ini Amar? Bagaimana? Jadinya. Ya, kan emang ada yang namanya jin kawin tuh. Iya. Tapi kita itu intinya nggak boleh takut sama hal kayak gitu. Iya. Soalnya mereka nggak akan mengganggu. Karena kita lebih kuat. Gimana kan ngeganggu? Menampakkan diri itu nggak mengganggu. Kak, kita terganggu loh kak. Menampakkan diri bagi mereka tuh mereka ngeliat kita itu bagi mereka sial loh. Kita ngeliat mereka juga itu sial artinya. Ah, ngapain mereka nampakin diri masih? Gimana ya? Dulu aku sempat dikasih tau mama aku juga. Sebenarnya kalau mereka ngeliat kita dan kita ngeliat mereka itu artinya sial barengnya. Soalnya kita tuh harusnya nggak bisa Harusnya nggak bisa saling melihat. Gitu. Emang kodratnya emang udah harusnya gitu. Iya, harusnya nggak bisa saling melihat. Begitu guys. Oke, Ternyata cerita. begitu. Jin dan manusia, setan dan manusia itu memang tidak seharusnya saling menyakiti. Itu kan intinya Iya, gitu kan. Mak? kita bisa hidup berdampingan. Jadi jangan menikah dengan setan dan jin. Kalau menikah sama dua dimensinya. Boleh. Salah saya yang mau Ini ya. masih kuat. Dengan waifunya. Nah ini selanjutnya tuh ada case keduanya guys. Mungkin Kalian penasaran? Kak nggak? Gaya kalian Nah yuk. Oh ya kamu udah dikirim. Case kedua nih ada cerita. Wah ini nggak ada dari siapa nih? Masih dari kamu nih kayaknya. Ini dari Masih kamu nih Kak juga. Moni. Ini terjadi waktu aku kelas SD kelas 3 atau 4 gitu. Aku habis main dari tempat tetangga terus ngeliat kakakku ada di dapur. Masalahnya dia di dapur gelap-gelapan. Kakak perempuanku ini takut gelap, bahkan kalau tidur dia nyalain lampu. Aku nanyain ke dia, kamu ngapain gelap-gelapan gitu? Nggak jelas deh. Terus dia ngeliat aku sambil nyisirin rambut, aku pakai mode slow mo. Ini kayak pelan-pelan gini ya kayaknya. Itu serem gak sih? Iya sih. Otomatis serem sih seharusnya. Dia tersenyum ke arahku sambil nyisirin rambutnya. Terus yang aku bilang, ngapain sih kak, aneh banget kamu. Tiba-tiba aku dengar suara ketawa dari kamar kakak laki-lakiku. Ternyata itu suara ketawa kakak perempuanku. Gimana maksudnya ya? Aku lihat bolak-balik kamar kakak laki-lakiku dan di dapur. Dia masih tersenyum, yang sosoknya itu. Aku akhirnya lari ke kamar kakak laki-lakiku dan ternyata benar ada kakak perempuanku di kamar. Untuk Jadi- Kak Moni sih kataku Sial banget ya. Dua kali loh. Didatengin ya. Kakaknya berarti ada di. Lalu siapa yang ada di dapur? Dia bilang. Aku ngelihat ke arah dapur dan dia menghilang. Jadi kayak dia tuh awalnya kan di dapur. Terus Iya. lihat ada sosok itu. Nah, habis itu kok dengeran tuh suara cowok dari suara kakak ceweknya yang dari kamar kakak cowoknya. Jadi kakaknya ada dua, cewek cowok. Nah, itu lagi di kamar ya. Terus kayak dia kayak lihat bolak-balik gitu loh, kayak buat mastiin. tapi kebayang gak sih dia dengar yang kakak pastinya kan udah pasti di kamar kakaknya. Heeh. Tapi yang satu sambil mengisi sambil gini ngeliat dia Iya. senyum gitu. Serem. Kalian bayangin aja sendiri gimana rasanya. Buat Kak Mone banyak-banyakin doa ya. Atau enggak pasang jimat kak? Dosa ya pasang jimat ya? Ajaran Dosa, sesat dosa, ya. dosa doa. Berarti doa kak? Paling banyak doa Banyak zikir. doa. Tapi Buat tau gak sih ini guys? Katanya yang jadi masalah tuh bukan kalau kita ngeliat mereka, Terus? kalau mereka ngeliat balik kita. Oh jadi kayak kelihatan terus ngeliat balik gini gitu. Jadi gini, kebayang nggak? Ini kan, Kontak gitu ya. buat yang nggak tahu, di belakang kita ini kan ada pintu. Jadi anggaplah kita ngeliat hantu di situ, pintu situ. Yang masalah tuh bukan kalau kita ngeliat dia, kalau tiba-tiba dia ngeliat kita, bisa lihat ya. Itu lah. Itu kan dulu ada kayak horror story yang sempat viral di Twitter gitu kan, kayak itu tuh ceritanya tuh kayak ada mahasiswa itu lagi di kelas. Nah waktu itu tuh udah pada masuk semua di ruangan kelasnya, terus tiba-tiba kan ada dosennya kan. Nah kalian pasti kayaknya udah pada tahu, kalian udah tahu. Tapi itu Ini ceritanya urban- nggak benar nggak sih? urban Tadi? legend. Urban banget. iya, tapi kalau masih bener atau enggak tuh kayak ini tapi cukup serem sih. Kayak bayangin aja kan, terus kayak itu tuh tiba-tiba dicat sama dosennya kayak saya hari ini nggak masuk, kelasnya dibatalin ya, tapi ternyata udah ada dosennya. Dan waktu itu si ketua kelasnya itu ibaratnya kayak ketua mahasiswa nggak tahu lah, pokoknya itulah kayak pemimpin di kelasnya itu kayak dicat gitu, terus dia tuh inisiatif buat ngecek itu dosennya beneran apa enggak. Dia kayak jatuhin pulpennya gitu dan dia ngambil, terus ternyata si dosennya juga lihat kayak mau ngambil gitu kan, terus ternyata nggak ada kakinya, jadi cuman bagian tubuh sama kepalanya doang. Oke, terus? Abis tuh si ketuanya ini tuh kayak ngechat teman-teman di kelasnya, guys kalian kalian keluar kelas pelan-pelan ya, jangan tanya kenapa, pokoknya jangan berisik. Nah udah tuh kan pada keluar kelas satu persatu gitu kan.
Nah pas giliran dia kan yang terakhir karena ketua kan, ditanyain sama dosennya, kamu udah tahu ya, langsung gitu kayak Oh kalau di versi Kak Ji gitu ya? Iya. Kamu udah tahu ya? Kalau yang aku dengar dia bukan kamu udah tahu. Kamu udah apa ya? Kamu udah kebetulan tuh udah tahu. Ya, Iya, ditanyain Kayak kan. gitu. kamu udah anu apa udah anu. Ya serem banget sih. Ya, itu kayaknya ceritanya udah viral banget di mana-mana. Iya, makanya kan itu itu udah ya. urban legend sangat, itu udah urban legend sih. Tapi cerita-cerita kayak gitu bisa aja jadi. Tapi itu banyak terjadi Iya juga sih. Kalau contohnya kayak di pesawat, itu kan setiap pramugari itu pasti ngecek jumlahnya. Tapi mereka bukan ngecek kepalanya, Kakinya. ngecek kakinya. Itu serem sih kalau misalnya tiba-tiba ada kelebihan 1-2 kan. Parah sih. Pokoknya sih, kita udah cerita banyak banget, cerita horor banyak banget, udah Benar. sharing banyak banget. Dan aku yakin juga udah panjang banget. Ya. Dan kalian tau gak sih? Apa? Biasanya kalau kita cerita horor, Ntar kejadian. Oke guys, balik lagi. Oke guys. Ganti topiknya teman-teman. Sampai episode besok ya, episode 2 berarti ya. Iya. Episode 2 Kita masih masih bareng punya kita lagi. banyak cerita horor lagi sebenarnya, tapi Kita simpan buat episode 2 dan tema-tema selanjutnya. Jangan lupa buat share kalau like kalian suka, dan komen. like dan komen. Mungkin nanti kalian bisa cerita siapa lagi yang sudah undang, atau mungkin cerita apa aja yang mau kalian kasih kita, nanti kita bacain, atau apa kalian punya pesan untuk seseorang. Kita Itu bisa juga nyobain bisa sih. sih. Kayak Nanti secret. hari kasih sayang gitu. Mungkin nggak ke hari kasih sayang sih kak. Ini hari Lebih lebaran. ke Oh, iya. lebaran. Tapi kan di episode selanjutnya. Ya, mungkin hal-hal seperti itu. Jangan lupa stay tune terus di cerita kita dengan 3G. Sampai besok.